Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan semuanya, pada permainan ini saya akan memberikan kepada Anda 3 top catur tercepat dan juga merupakan taktik kombinasi tingkat Grandmaster. Dan ketiga partai ini merupakan partai yang masuk dalam sejarah dan juga tercatat teman-teman. Untuk itu, simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, ini adalah permainan yang pertama, yaitu antara Richard Reti menghadapi Savielly Tartakower yang berlangsung di Vienna 1910. Ini merupakan dikenal sebagai salah satu partai tercepat di dunia, di mana Richard Reti putih memulai langkah dengan pion G4, dibalas pion ke C6, pembukaan karokan dengan mempersiapkan pion ke D5, pion ke D4, pion ke D5, kuda ke C3. Pion memukul pion, kuda memukul pion, hitam melanjutkan dengan kuda ke F6. Menteri ke D3, E5. Kita lihat teman-teman, dengan rencana ke depan menukarkan pion dan juga ada tempo skak sehingga juga langsung mengancam pion. Di sini putih menerima pertukaran pion nantinya, di mana Menteri ke A5 skak, gajah menutup, Menteri memukul pion. Dan di sini 2 kali mengancam kuda, tetapi inilah yang sudah dirancang oleh Richard Reti waktu itu, sehingga ia rokade. Di sini kuda betul saja memukul kuda dan masuk dalam jebakan, dan ini langkah salah teman-teman. Sebetulnya bahwa gajah ke E7 untuk mengontrol petak penting D8 adalah opsi terbaik, di mana pastinya kuda harus memukul kuda, kalau tidak dipukul nantinya maka menteri makan kembali. Maka kita lihat teman-teman, di sini dapat mengaktifkan kuda, hitam pun dapat melanjutkan dengan rokade dan masih cukup sebanding. Tetapi di posisi ini terlihat natural, di mana unggul kuda. Tetapi coba kawan-kawan, apakah Anda sudah menemukan taktik kombinasi yang dirancang oleh Richard Reti waktu itu? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu dimulai dengan Menteri ke D8 skak, mengorbankan Menteri. Tidak pilihan kecuali Raja menerima, maka gajah ke G5, double skak. Kemanapun Raja melangkah, semisal berpindah ke E8 maka benteng ke D8 skakmat. Posisi aslinya Raja berpindah ke C7 maka gajah ke D8 skakmat teman-teman. Lihat, di sini disupport oleh benteng dan Raja tak bisa bergerak kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah permainan yang pertama dan kita masuk ke permainan yang kedua. Dan permainan kedua ini dinamakan dengan Famous Chess Trap atau jebakan catur yang cukup terkenal. Ini merupakan permainan antara George Koltanowski menghadapi Arthur Durkalblom yang berlangsung di Belgia tahun 1923. Di sini George putih memulai langkah dengan pion G4, menguasai petak pusat, dan di partai ini juga dibalas dengan C6, pertahanan karokan. D4, D5, kuda ke C3, di sini pion memukul pion, kuda memukul kembali. Di sini bedanya tidak kuda aktif, tetapi dengan gajah ke F5 mengancam kuda. Di sini gajah ke D3 mensupport kuda dan juga mengorbankan pion. Sehingga di sini hitam menerima pengorbanan pion, maka kuda ke F3 mengancam menteri. Menteri kembali ke D8, menteri ke E2. Kita lihat teman-teman, ke depan langsung memaku pion file E. Di sini kuda ke F6, maka kuda memukul kuda skak. Pion tidak dapat menerima ya, sehingga pion G memukul kuda, gajah memukul gajah. Di sini menteri ke A5 skak dalam waktu yang sama mengancam gajah, di mana gajah menutup maka menteri memukul gajah. Di sini rokade mempersiapkan ancaman tidak langsung ke depan dari benteng file D. Di sini menteri ke E6 dengan harapan menukarkan menteri dan juga mengancam pion A2 sehingga ancaman skakmat di A1. Di sini putih mencoba mengcreate suatu jebakan, yaitu dengan menteri ke D3. Dan betul saja, hitam kala itu begitu bersemangat langsung memukul pion A2. Sebelumnya teman-teman, bahwa di posisi ini kuda aktif adalah opsi terbaik untuk menghindari ancaman jebakan dari menteri. Atau tidak dengan menteri ke D5 teman-teman. Tetap menghalangi file D yang cukup serius ke depan.
dapat dilanjutkan dengan pengaktifan gajah ataupun kuda, dan permainan pun masih layak dilanjutkan. Tetapi kita akan melihat bedanya dari jebakan taktik kombinasi ini setelah menteri memukul pion, teman-teman. Coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Langkah terbaik tentunya harus paksaan ya, karena tidak satu langkah skakmat dari hitam. Di sini menteri ke-8 skak. Lihat teman-teman, tiada pilihan kecuali raja memukul menteri, maka gajah ke A5 double skak. Jika raja berpindah ke E8, maka benteng juga akan langsung melakukan skakmat. Di sini ke C8, maka sama saja benteng ke-8 skakmat. Bagaimana teman-teman jebakan ini? Kombinasi yang tercipta dari putih. Dan kita masuk ke partai yang ketiga. Permainan ketiga ini merupakan dari permainan modern di mana antara dua Grandmaster Rusia, Dmitry Andreikin menghadapi Sergei Karjakin. Ini pada acara World Blitz Championship atau kejuaraan catur kilat dunia pada tahun 2010. Di posisi ini putih dipegang oleh Andreikin membeli langkah dengan C4, pembukaan Inggris, di sini E5, kuda ke C3, kuda ke C6, kuda ke F3, G6, mempersiapkan fianchetto gajah, D4, pion memukul pion, kuda ke D5, yaitu menciptakan suatu jebakan dan menciptakan kuda langsung di sentral. Gajah ke E7, gajah ke G5, langsung mengancam menteri. Di sini kuda G ke E7, langkah yang kurang akurat teman-teman, tapi terlihat natural ya. Percaya atau tidak bahwa kuda mundur, kuda C ke E7 menutup adalah opsi terbaik. Apabila kuda memukul pion, maka di sini dapat dilanjutkan dengan mengaktifkan pion ke depan. Dan lagi-lagi apabila di dalam posisi ini gajah langsung memukul kuda, maka jelas kuda juga memakan. Dan ini pun masih sebanding teman-teman. Tapi kita akan melihat bedanya. Di posisi ini kuda G yang menutup, maka dilanjutkan dengan kuda memukul pion. Dan di sini gajah yang memukul kuda. Sebelumnya apapun dibuat memukul kuda, semisal kuda yang memukul kuda, maka menteri akan hilang ya, terjebak. Dan di posisi ini, gajah yang memukul kuda, maka di sini teman-teman coba Anda pause video ini. Temukan langkah terbaik Andreikin di posisi seperti ini. Selamat baik yang menemukan, yaitu dengan pengorbanan menteri memukul gajah. Dan di sini mengancam benteng juga. Dan hitam rokade. Karena apabila kuda memukul menteri, menerima pengorbanan menteri, maka inilah jebakannya dimulai dengan kuda ke F6 skak. Di mana raja ke F8, maka gajah ke H6 skakmat. Dan di dalam posisi aslinya, di sini hitam masih rokade, maka dilanjutkan dengan kuda tetap ke F6 skak, raja ke H8, dan setelah kuda ke G4 open skak, di sini juga Sergei Karjakin menyerah teman-teman. Karena apa? Kita akan bahas apabila kuda lagi-lagi memukul menteri, maka jelas lagi-lagi gajah ke F6 skak, raja ke G8, maka kuda ke H6 skakmat. Begitu indah kombinasi yang tercipta. Dan apabila mungkin ada yang bertanya, dengan pion menutup bang, sama saja dengan gajah memukul pion skak. Benteng memukul kembali, menteri memukul benteng skak. Raja ke G8, maka kuda ke H6 skakmat teman-teman. Bagaimana teman-teman kombinasi yang tercipta dari tiga permainan ini yang juga dicatatkan sebagai suatu partai yang luar biasa. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajal. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan berikut teman-teman fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan draw teman-teman. Lihat posisi ini, di mana pion hitam akan promosi, tetapi di posisi ini putih melangkah dan draw. Oke, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur, 3 partai catur tercepat dan juga kombinasi yang luar biasa yang tercipta, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami berusaha membuat requestan dari Anda. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.